Oke guys, kita lanjut. Setelah konfrontasi antara Mu Chen dan Lin Ming, pegunungan Bones sudah benar-benar berantakan. Saat konfrontasi besar terjadi di pegunungan, banyak gunung runtuh di bawah pertempuran. Semua itu membuktikan betapa intensnya konfrontasi sebelumnya. Tapi untungnya, konfrontasi yang menghancurkan bumi akhirnya berakhir. Tetapi semua orang tahu bahwa ketika konfrontasi berakhir, baru kemudian masalah hari ini menjadi intens karena taruhan yang menakutkan. 400.000 pelet asal jatuh, bahkan kekuatan puncak tidak dapat menanggung jumlah yang menakutkan itu dengan mudah. Dengan kerja keras selama beberapa bulan, itulah jumlah total yang berhasil diperoleh domain Great Heaven Law. Jika mereka menyerahkannya, maka mereka harus melupakan membuka perbendaharaan alam penguasa bumi dan kembali ke markas. Mereka akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Mirip dengan mereka, sebagai kekuatan puncak, Istana Netherworld adalah sama. Oleh karena itu, ketika para ahli Istana Netherworld melihat bahwa Lin Ming ditangkap oleh Mu Chen dan melihat semua kekuatan yang menatap mereka, wajah mereka menjadi pucat tak terkendali. Mereka awalnya bermaksud menggali jebakan untuk domain Great Heaven Law, tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, mereka sendiri akan jatuh ke dalam perangkap, sedangkan domain Great Heaven Law telah menginjak kepala mereka dan keluar dari jebakan. Ini semua salah bocah itu. Para ahli Istana Netherworld mengertakkan gigi saat mereka melihat Mu Chen. Praktis kesalahan Mu Chen untuk situasi untuk kemajuan seperti ini. Jika bukan karena dia, maka Great Heaven Law Domain akan menjadi tempat yang sulit. Tetapi terlepas dari seberapa besar kebencian mereka terhadap Mu Chen, situasinya sudah berkembang seperti ini dan mereka harus mengisi lubang itu. Sebagai kekuatan puncak, saya percaya bahwa Istana Netherworld tidak akan melakukan sesuatu seperti melanggar janji Anda, kan? Sama seperti tatapan Raja Jahat Surgawi berubah, Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia berkata. Raja Jahat Surgawi dengan kejam memelototi Mu Chen saat kemarahan menumpuk di hatinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mu Chen mencoba memuji mereka di tempat yang tidak menguntungkan? Raja Jahat Surgawi, Anda juga seorang ahli terkenal di benua Great Law. Karena Anda kalah taruhan, maka tunjukkan beberapa bantalan. Tapi tentu saja, jika kalian ingin menentang kata-katamu, maka Great Heaven Law Domain-ku hanya bisa menemanimu sampai akhir, Raja Asura berkata dengan dingin. Raja Jahat Surgawi menggertakkan giginya saat perjuangan terungkap di matanya. Di belakangnya, para ahli yang tersisa dari Istana Netherworld tidak berani berbicara dan, pada saat ini, setiap kekuatan melihat ke arah Istana Netherworld. Secara alami, mereka ingin melihat bagaimana mereka akan menangani kekacauan ini. Keheningan yang menyesakkan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum Raja Jahat Surgawi akhirnya menghela nafas. Melihat ekspresinya, semua orang di wilayah ini tersentak. Dilihat dari kelihatannya, Istana Netherworld akan menyerahkan pelet asal jatuh. Namun, tepat ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka dan Raja Jahat Surgawi hendak berbicara, dengusan tua yang terdengar seperti gemuruh guntur datang entah dari mana, bergema di wilayah ini. Bahkan langit dan bumi sepertinya bergetar karena dengusan itu. Wajah semua orang berubah drastis ketika mereka menyadari bahwa ada penindasan kuat yang menyelimuti wilayah ini melalui ruang angkasa. Saat wajah semua orang berubah drastis, ruang di atas Istana Netherworld tiba-tiba terdistorsi dan siluet tua keluar dari sana. Itu adalah siluet punggung bungkuk, seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dengan rambut abu-abu, matanya yang tampak berlumpur berkedip dengan cahaya yang bisa menembus ruang. Dia memegang tongkat tengkorak sambil berdiri di langit dengan tekanan yang membuat semua orang memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Penatua Nether, ketika Raja Jahat Surgawi dan para ahli dari Istana Netherworld melihat lelaki tua berjubah hitam itu, kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Ini sebenarnya salah satu dari 3 tetua Istana Netherworld, Netherflame Oldman. Wajah Asura King menjadi jelek, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Netherflame Oldman tiba-tiba muncul di sini. Orang tua Netherflame, Mu Chen tercengang, sebelum alisnya terjalin erat. 3 tetua dari Istana Netherworld setara dengan 3 kaisar dari domain Great Heaven Law mereka. Namun, bukankah para ahli puncak ini seharusnya berada di kedalaman medan perang yang jatuh? Kenapa salah satu dari mereka tiba-tiba muncul di sini? Hati-hati, Netherflame Oldman adalah seorang ahli yang ada di alam penguasa kelas 8, dia sangat kuat,
Raja Asura membuat tubuhnya tegang pada saat ini saat dia melihat pria tua berjubah hitam itu dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia telah mengambil langkah maju, menjaga Mu Chen di belakangnya. Dia berhati-hati tentang Nether Flame Old Man yang tiba-tiba bergerak pada Mu Chen. Penguasa kelas 8, hati Mu Chen terkejut. Pakar seperti itu praktis berada di level tertinggi di antara Sovereign Realm. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memasukkan kekuatan Battle Will-nya, masih mustahil baginya untuk menghadapi ahli seperti itu. Setiap ahli menatap Nether Flame Old Man dengan keheranan di mata mereka. Secara umum, seorang ahli tingkat ini seharusnya tidak muncul di sini. Tetapi mengapa salah satu dari istana Netherworld muncul di sini? Kami memberi hormat kepada Penatua Nether, para ahli istana Netherworld semuanya membungkuk memberi hormat. Anda sekelompok orang bodoh. Jika Anda menyerahkan pelet asal jatuh, orang tua ini akan melihat bagaimana Anda semua akan menjawab kepada Master Istana. Orang tua Nether Flame memandang dingin Raja Jahat Surgawi dan tekanan di matanya membuat mereka gemetar. Penatua Nether, ini, Raja Jahat Surgawi tersenyum pahit. Dia awalnya memiliki keyakinan mutlak pada Lin Ming, tapi siapa yang bisa menduga bahwa seseorang yang ganas seperti Mu Chen akan muncul di domain Great Havenlau dan tidak menganggap Lin Ming sebagai lawannya. Dengan demikian, menyebabkan membalik meja dari konfrontasi yang diharapkan percaya diri. Serahkan ini pada orang tua ini, Nether Flame Old Man berkata dengan dingin. Ketika Raja Jahat Surgawi mendengar kata-katanya, dalam hati dia merasa lega, karena dia tidak harus berurusan dengan kekacauan ini lagi. Ketika Nether Flame Old Man menyelesaikan kata-katanya, dia dengan dingin melirik Mu Chen, Raja Asura dan yang lainnya sambil mencibir. Domain Great Havenlau, Anda benar-benar sedikit berani untuk benar-benar menempatkan ide-ide Anda di istana Netherworld saya. Raja Asura dengan samar menjawab, Penatua Nether, apa yang kamu bicarakan? Konfrontasi ini disaksikan oleh setiap kekuatan di sini dan taruhannya juga dinyatakan dengan jelas. Jika Anda tidak peduli tentang reputasi istana Netherworld Anda yang hancur, maka biarlah. Reputasi hancur, Nether Flame Old Man dengan dingin mencibir. Taruhan ini disebabkan oleh si bodoh itu, Lin Ming. Bagaimana Sovereign kelas 4 yang kecil bisa mewakili istana Netherworld kita? Jadi, bahkan jika dia kalah dalam pertempuran, itu adalah kesalahannya sendiri. Jika Anda menginginkan pelet asal jatuh, maka minta dia untuk menyerahkannya. Orang tua Nether Flame berbicara dan wajah para raja dari domain Great Havenlau menjadi jelek. Apakah orang tua itu tanpa malu-malu akan menyalahkan Lin Ming? Oh, jika itu masalahnya, maka kita dapat membangunkan Lin Ming dan melihat apakah dia telah memperoleh pengakuan dari hierarki yang lebih tinggi dari istana Netherworld. Mu Chen tersenyum sambil mengangkat Lin Ming, yang telah kehilangan kesadaran, di tangannya. Jika Anda merasa bahwa Lin Ming tidak memenuhi syarat untuk mewakili istana Netherworld, maka saya percaya bahwa hierarki yang lebih tinggi dari istana Netherworld memenuhi syarat, kan? Wajah Raja Jahat Surgawi dan yang lainnya sedikit berubah. Orang tua Nether Flame dengan dingin menatap Mu Chen, bagaimana anak nakal sepertimu memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang tua ini? Kamu benar-benar kurang ajar. Ketika Nether Flame Old Man menyelesaikan kata-katanya, siluetnya menghilang secara misterius dari cakrawala. Wajah Raja Asura berubah drastis, sebelum dia mendorong telapak tangan ke dada Mu Chen. Saat energi spiritual melonjak, itu telah mengirim Mu Chen terbang kembali. Pada saat itu, ketika Mu Chen terpesona, ruang tempat dia awalnya berada telah dihancurkan oleh tangan tak berbentuk yang besar, menyebabkan ruang itu hancur. Ke arah ruang yang hancur, siluet Nether Flame Old Man muncul, melihat bahwa serangannya telah meleset, cahaya dingin di matanya semakin padat dan dua jarinya menusuk, menyebabkan ruang bergelombang dengan cahaya hitam melesat melintasi. Dalam penampilan cahaya hitam, rambut Mu Chen berdiri di ujung dan telah menarik Lin Ming di depannya seperti perisai tanpa ragu-ragu. Saat cahaya hitam melesat melintasi ruang, otak Lin Ming telah meledak dengan darah berceceran ke segala arah. Mu Chen melambaikan tangannya untuk menyingkirkan darah yang terbang ke arahnya dan melihat mayat tanpa kepala dengan ekspresi yang agak jelek. Pada saat ini, Lin Ming benar-benar mati. Di belakangnya, Nine Nether, Mountain Splitting King dan yang lainnya terbang untuk melindungi Mu Chen sambil menatap Nether Flame Old Man dengan hati-hati. Perubahan mendadak yang terjadi dalam sekejap mengejutkan kekuatan lain. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, kelopak mata mereka berkedut dengan ganas.
Siapapun dapat mengatakan bahwa Mu Chen bukanlah orang yang ingin dibunuh oleh Netherflame Old Man, tetapi Lin Ming yang ditangkap oleh Mu Chen. Penatua Nether benar-benar kejam. Raja Asura melihat pemandangan ini saat dia berbicara dengan suara serius. Dengan cara ini, Netherflame Old Man bisa mendorong semua kesalahan ke Lin Ming. Orang tua Netherflame memandang mayat tanpa kepala dengan acuh tak acuh saat dia berkata, dia hanya orang bodoh yang mengira dia bisa bertindak dengan sengaja hanya karena dia telah menjadi master formasi pertempuran. Perang berburu ini menyangkut masa depan istana Netherworldku, jadi meskipun kita kehilangan master formasi pertempuran 10.000 rune yang lemah, biarlah. Meskipun master formasi pertempuran sangat diasuh oleh istana Netherworld mereka, harganya tidak sebanding dengan 400.000 pelet asal jatuh di mata Netherflame Old Man. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka menjadi dingin karena metode kejam Netherflame Old Man. Taruhan ini dimulai oleh Lin Ming, jadi jika Anda menginginkan pelet asal jatuh, maka cari dia. Netherflame Old Man dengan singkat menghentikan langkahnya dan dengan dingin menatap Mu Chen, Raja Asura dan yang lainnya. Sekarang, orang tua ini akan menghitung kalian yang menyebabkan kematian master formasi pertempuran dari istana Netherworld saya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan suaranya yang dingin bergema, bunuh Raja Gletser dan kubur dia dengan Lin Ming dulu. Ketika Raja Jahat Surgawi dan yang lainnya mendengar perintahnya, niat membunuh muncul di mata mereka. Sebelum siluet yang pertama bergerak dan muncul di samping Raja Gletser, dia menekankan tangannya ke dahi yang terakhir dan hendak menghancurkannya saat energi spiritual melonjak. Ketika Mu Chen, Raja Asura dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Bunuh dia, Netherflame Old Man berkata dengan dingin. Ya, Raja Jahat Surgawi mengakui sebelum dia menamparkan dengan senyum ganas. Namun, tepat ketika Raja Jahat Surgawi hendak menamparkan dahi Raja Gletser, sosoknya tiba-tiba menjadi kaku dan sebuah tawa tua bergema. Netherflame, kamu, kakek tua, benar-benar tidak tahu malu untuk datang dan menggertak yang lebih muda. Tetapi dengan saya di sini, tidak akan mudah bagi kalian untuk membunuh seseorang dari domain Great Heaven Law saya. Ketika suara tua itu bergema, semua orang bisa melihat ruang yang sedikit berfluktuasi di belakang Raja Jahat Surgawi dan siluet tua muncul dengan sekejap. Saat tangannya meraih ke ruang, penindasan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti darinya, membekukan ruang di sekitarnya, menyebabkan Raja Jahat Surgawi tidak dapat bergerak sedikit pun. Telapak tangan yang akan turun berhenti di atas dahi Raja Gletser dan tidak bisa mendarat. Ketika Mu Chen, Nine Nether, Raja Asura dan hierarki yang lebih tinggi melihat penampilan siluet tua itu, kegembiraan segera muncul di mata mereka. Itu karena itu adalah salah satu dari 3 kaisar dari domain Great Heaven Law yang muncul di sini. Kaisar Burung Hering Langit, ruang di atas Bones Mountain Range bergelombang dan semua orang terkejut di mata mereka, melihat siluet tua kedua yang muncul. Orang itu secara alami adalah Kaisar Burung Hering Langit, salah satu dari 3 kaisar dari domain Great Heaven Law. Setelah itu, keributan rendah terdengar. Apa yang terjadi di kedalaman Valen Battlefield? Mengapa para ahli puncak ini tiba-tiba muncul di sini? Ketika Mu Chen dan para raja melihat penampilan Kaisar Burung Hering Langit, mereka merasa sangat lega. Dengan kehadiran Kaisar Burung Hering Langit, Istana Netherworld tidak mungkin melakukan apapun kepada mereka lagi. Wajah Netherflame Old Man menjadi sedikit gelap ketika dia melihat penampilan Kaisar Burung Hering Langit dan mendengus, kamu tua benar-benar seperti roh yang menempel padaku. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum, sebelum melihat Raja Jahat Surgawi yang membeku. Oke, masalah hari ini bisa berakhir di sini. Berakhir di sini, Netherflame Old Man dengan dingin menjawab, domain Great Heaven Law Anda telah menyebabkan kematian satu-satunya master formasi pertempuran dari Istana Netherworld saya. Anda berpikir bahwa masalah ini dapat beristirahat dengan mudah? Bukankah dia dibunuh olehmu? Kaisar Burung Hering Langit tersenyum sambil melanjutkan. Tetapi melihat bahwa kalian telah kehilangan master formasi pertempuran, maka domain Great Heaven Law saya dapat mengabaikan 400.000 pelet asal jatuh. Dia tampak murah hati, memberikan 400.000 pelet asal jatuh dengan mudah. Tetapi Kaisar Vulture Langit jelas bahwa secara praktis tidak mungkin bagi Netherflame Old Man untuk menyerahkan 400.000 pelet asal jatuh, terutama di bawah kondisi bahwa perbendaharaan alam penguasa bumi telah ditemukan.
Cahaya ganas melonjak di mata Netherflame Oldman saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Dilihat oleh Netherflame Oldman, Mu Chen merasakan gelombang dingin di kulitnya, seolah-olah dia sedang diawasi oleh ular berbisa. Itu telah menyebabkan sedikit perubahan dalam ekspresi Mu Chen karena dia tahu risiko yang terlibat jika penguasa kelas 8 bertekad untuk membunuhnya. Pada saat itu, bahkan Raja Asura pun tidak akan bisa melindunginya. Kaisar Burung Hering Langit juga telah pindah, menangkap penguasa kelas ke-7, Raja Jahat Surgawi. Meskipun ada faktor serangan diam-diam yang terlibat, itu juga dengan jelas menunjukkan kesenjangan antara penguasa kelas ke-7 dan ke-8. Haha, Netherflame, saya sarankan Anda menyimpan ide Anda itu, karena saat Anda bergerak, saya akan segera membunuh Raja Jahat Surgawi juga. Tapi saat tatapan Netherflame Oldman berkedip dengan cahaya ganas, suara Kaisar Burung Hering Langit bergema sekali lagi. Mata Netherflame Oldman menjadi lebih gelap saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Namun pada akhirnya, dia perlahan mengalihkan pandangannya, karena dia tahu bahwa Kaisar Burung Hering Langit tidak salah dengan kata-katanya, tidak peduli seberapa cepat dia dengan tindakannya. Bahkan jika dia bisa membantai Mu Chen dalam sekejap, istana Netherworld mereka akan kehilangan penguasa kelas ke-7 juga. Itu adalah kerugian yang lebih besar dari Lin Ming. Anggap ini kemenangan untuk domain Great Heavenlaw Anda kali ini. Tapi jangan terlalu berpuas diri. Begitu Asgard Master saya tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Netherflame Oldman tersenyum menakutkan sambil mendengus dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, siluetnya telah menghilang dan lain kali dia muncul, dia sudah berada di depan pesta istana Netherworld. Pada saat yang sama, Kaisar Burung Hering Langit telah muncul di hadapan domain Great Heavenlaw bersama Raja Gletser. Mereka berdua adalah penguasa kelas 8, jadi mereka tidak melakukan tindakan yang tidak berarti. Karena mereka jelas bahwa jika keduanya mengabaikan segalanya dan bertarung, bawahan mereka akan menderita banyak korban. Tuan Kaisar Burung Hering Langit, ketika para raja melihat Kaisar Burung Hering Langit muncul di hadapan mereka, mereka segera mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sebelum melihat Mu Chen, selamat kepada Anda, Raja Mu, karena telah menjadi master formasi pertempuran. Akhirnya, ada master formasi pertempuran di domain Great Heavenlaw saya setelah bertahun-tahun. Dia menghentikan sebentar kata-katanya sebelum melontarkan pertanyaan yang paling penting, bagaimana situasi saat ini dengan pelet asal jatuh? Kami sudah menghitungnya, kami memiliki total 430.000 pelet asal jatuh bersama kami, jawab Raja Asura. 430.000 pelet asal jatuh, mata Kaisar Burung Hering Langit berbinar saat dia tersenyum bersyukur. Tidak buruk, ini lebih banyak dari waktu sebelumnya, perbendaharaan alam penguasa bumi kali ini sangat aneh, tetapi itu seharusnya cukup. Tanpa Rajamu memimpin kita dalam perang berburu ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan pelet asal jatuh yang cukup. Raja Pemisah Gunung tersenyum sambil menunjukkan kontribusi Mu Chen. Memang, di antara 430.000 pelet asal jatuh, ada mayoritas yang berasal dari kelompok Rajamu. Raja Asura juga telah berbicara dengan jujur. Ketika Kaisar Burung Hering Langit mendengar mereka, dia melirik Mu Chen dengan heran. Karena dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan memiliki kinerja yang luar biasa selama perang berburu. Bahkan Raja Pemisah Gunung yang sombong dan Raja Asura telah memperlakukannya secara berbeda dan bahkan sangat sopan. Mountain Splitting King melebih-lebihkanku. Jika bukan karena raja-raja lain yang bekerja sama, saya khawatir saya tidak akan bisa berbuat banyak. Mu Chen juga terpana oleh Raja Pemisah Gunung yang menunjuknya. Namun, dia tidak arogan dan sombong, tetapi hanya mengungkapkan senyum. Haha, sepertinya penguasa domain dan 9 nether tidak salah dengan mata mereka. Kaisar Burung Hering Langit lebih mengagumi sikap Mu Chen, yang tidak sombong atau pemarah. Saat dia menghela nafas, pada awalnya, alasan mengapa sikapnya begitu baik kepada Mu Chen sebagian besar karena Nine Nether, tetapi pada akhirnya, itu karena perhatian yang dimiliki penguasa domain untuk Mu Chen. Dan kini, dia akhirnya menyadari bahwa pemuda ini memang memiliki pesona dan kemampuan yang unik. Sepanjang perjalanannya ke sini, saat dia naik dari antara komandan paling umum dari domain Great Heavenlaw, peningkatannya tidak bisa berkata-kata dan mencengangkan dan tidak ada yang tahu seberapa jauh dia akan mencapai di masa depan.
Nine Nether memandang Mu Chen, merasa bersyukur bahwa Mu Chen telah mendapatkan pengakuan dari domain Great Heaven Law langkah demi langkah sebelum tersenyum ke arah Kaisar Burung Hering Langit, Elder Vulture. Anda sebelumnya mengatakan bahwa penguasa domain telah menemukan perbendaharaan alam penguasa bumi. Ketika para raja mendengar itu, mereka langsung menajamkan telinga mereka. Semua pertarungan dan perjuangan mereka di Valen Battlefield adalah membuat persiapan untuk membuka perbendaharaan alam penguasa bumi, dan mereka semua tidak berdaya dalam mencari perbendaharaan alam penguasa bumi. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan penguasa domain untuk itu. Kaisar Burung Hering Langit menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tampak sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, perbendaharaan alam penguasa bumi telah ditemukan, tetapi ada masalah kecil. Di bagian terdalam dari Valen Battlefield, yang juga merupakan wilayah paling ganas, telah diselimuti badai energi spiritual. Itu adalah tempat di mana bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi akan mengalami kesulitan untuk maju. Setelah beberapa kegagalan, kami benar-benar menemukan jejak perbendaharaan alam penguasa bumi. Perbendaharaan alam penguasa bumi ini sangat besar, jauh melebihi perbendaharaan alam penguasa bumi lainnya yang telah kami temukan di masa lalu. Kaisar Burung Hering Langit perlahan berkata. Oh, pikiran para raja tersentak. Tapi, karena perbendaharaan alam penguasa bumi ini terlalu besar, ada kekuatan lain yang mengincarnya juga. Kaisar Burung Hering Langit berkata tanpa daya. Mu Chen dan yang lainnya menunjukkan keheranan di wajah mereka, sambil merasakan sensasi mati rasa di kulit kepala mereka. Itu karena hanya memikirkan skenario memiliki 6 atau 7 pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm yang dengan iri mengincar hal yang sama membuat mereka merasa takut. Jika perkelahian pecah, itu pasti akan menjadi bencana besar. Di bawah pertempuran tingkat itu, mereka praktis pucat dibandingkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata 9 Nether. Bersiaplah untuk bergerak menuju kedalaman medan perang yang jatuh. Tidak peduli apa, kita tidak bisa menyerah pada perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Dilihat dari betapa megahnya benda itu, pemilik perbendaharaan alam penguasa bumi ini pasti sangat kuat. Jika kita bisa mendapatkan cairan surgawi spiritual yang ada di dalamnya, penguasa domain mungkin bisa membuat terobosan ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Sedangkan jika itu diperoleh oleh Master Pavilion Divine, Master Istana Netherworld atau Liu Tiandao, itu pasti bukan kabar baik untuk domain Great Haven Law kita. Kaisar Burung Hering Langit berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata itu, semua orang dengan sungguh-sungguh mengangguk, meskipun mereka tidak tahu seberapa besar perbedaan antara ahli realem penguasa bumi kecil dan bumi besar. Karena itu diucapkan dengan nada seperti itu oleh Kaisar Burung Hering Langit, maka itu pasti perbedaan antara siang dan malam. Pada saat yang sama, nasib domain Great Heaven Law mereka tergantung padanya. Ketika Kaisar Burung Hering Langit melihat tanggapan mereka, dia melambaikan tangannya dan kelompok besar domain Great Heaven Law mulai bergerak. Tepat ketika kelompok domain Great Heaven Law mulai bergerak, Kaisar Burung Hering Langit tiba-tiba menyipitkan matanya. Setelah itu, Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka dengan keterkejutan yang terlihat di wajah mereka. Itu karena, pada saat ini, ada banyak distorsi antara langit dan bumi, dengan beberapa siluet berjalan keluar dari angkasa. Masing-masing dari mereka memiliki tekanan kuat, yang menyebabkan wilayah ini bergetar. Gerbang Iblis, Istana Mendalam Langit, dan pasukan puncak lainnya semuanya bersorak. Siluet yang muncul adalah ahli puncak dari faksi mereka sendiri. Seiring dengan penemuan perbendaharaan alam penguasa bumi yang besar, semua kekuatan puncak memiliki ahli puncak yang keluar untuk menerima kekuatan mereka sendiri. Orang-orang itu cukup cepat dalam gerakan mereka. Kaisar Burung Hering Langit sedikit tersenyum dan tidak ragu-ragu sebelum dengan lembut melambaikan tangannya. Energi spiritual yang agung terpancar dari tubuhnya dan telah terbentuk menjadi penghalang beberapa kaki segudang yang menyelimuti seluruh rombongan domain Great Heaven Law. Ayo pergi, Kaisar Burung Hering Langit telah menyerang terlebih dahulu. Dengan penghalang besar menyeret di sepanjang pesta domain Great Heaven Law, mereka seperti lapisan awan saat mereka terbang keluar dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Seiring dengan kepergian Kaisar Burung Hering Langit, pasukan lain juga dengan cepat mengatur ulang diri mereka sendiri, sebelum mereka dengan cepat membubung ke cakrawala. Ketika pasukan top lainnya menyaksikan adegan ini, mereka menghela nafas dalam hati.
Mereka tahu bahwa tampil berikutnya akan menjadi pertunjukan utama dari perang berburu ini. Tanpa ahli realem sovereign bumi dalam pasukan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Setelah perang berburu ini, tidak ada yang tahu bagaimana situasi wilayah utara akan berubah, dan berapa banyak kekuatan puncak di wilayah utara yang akan jatuh dan runtuh. Jauh di dalam medan perang yang jatuh ini adalah wilayah yang sangat kejam dan menakutkan. Langit di sini selamanya dalam kegelapan dengan badai energi spiritual yang menakutkan mendominasi cakrawala. Di kedalaman badai, gunung-gunung rata dengan tanah. Hanya pegunungan berwarna hitam yang bisa menahan badai energi spiritual yang menyapu. Itu karena mereka ditempa dengan Grimsteel. Kekokohan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh serangan habis-habisan dari penguasa kelas 8. Di tanah, ada jurang selebar 1.000.000 kaki yang tampak seperti naga hitam besar tergeletak di tanah dengan hawa dingin yang berasal dari jurang hitam pekat itu. Angin menakutkan bertiup dari jurang, yang disertai dengan jeritan mengerikan. Samar-samar, bayangan bisa terlihat melayang-layang. Itu adalah roh para ahli yang telah jatuh di sini. Kecuali, mereka telah kehilangan kesadaran mereka sendiri dan menjadi mirip dengan hantu. Karena fakta bahwa benda-benda itu telah menyerap energi unik di medan perang jatuh, mereka telah mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka ketika mereka masih hidup. Selanjutnya, mereka dipenuhi dengan karakteristik ofensif dan siapapun yang mendekati mereka akan diserang. Wilayah ini seperti wilayah kematian tanpa jejak vitalitas. Namun, keheningan yang mematikan itu pecah hari ini, melihat langit yang gelap. Ada seberkas cahaya seukuran kaki yang terbang melintasi sejumlah besar orang dalam cahaya itu. Parti ini secara alami adalah yang diterima oleh Sky Vulture Emperor, parti Great Heaven Law Domain yang datang ke kedalaman Valen Battlefield. Meskipun mereka diterima oleh Kaisar Burung Hering Langit, mereka sangat berhati-hati. Mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak berani terbang di langit dan terbang di ketinggian rendah. Meski begitu, Kaisar Burung Hering Langit akan mengubah rute setelah beberapa waktu. Ada beberapa rute yang lebih jauh, tetapi rute inilah yang memungkinkan mereka menghindari area kekerasan di wilayah ini. Dibandingkan dengan di luar, badai di sini lebih dari 100 kali lebih menakutkan. Jika seseorang terjebak di dalamnya, maka kelompok domain Great Heaven Law mungkin akan binasa. Di bawah bencana alam semacam ini, bahkan Kaisar Burung Hering Langit pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi bahkan dengan Kaisar Burung Hering Langit menerima mereka, mustahil bagi mereka untuk menghindari setiap badai. Tapi untungnya, mereka semua sesuai dengan harapan Kaisar Burung Hering Langit. Ketika mereka terjebak dalam badai energi spiritual yang tak terhindarkan, Kaisar Burung Hering Langit akan memimpin kelompok domain Great Heaven Law untuk bersembunyi di pegunungan hitam besar itu. Sementara tentara bersembunyi sementara di salah satu gunung, Mu Chen berdiri di pintu masuk gua. Badai energi spiritual abu-abu gelap mendominasi cakrawala, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi olehnya. Mu Chen, 9 nether dan raja semua memiliki ekspresi serius saat mereka melihat badai di luar dan dalam hati terkejut. Itu karena mereka bisa merasakan betapa menakutkannya badai itu. Jika mereka ditarik ke dalamnya, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Untungnya, ketika penguasa domain dan yang lainnya menemukan perbendaharaan alam penguasa bumi, mereka berhasil menemukan rute yang aman. Kalau tidak, kita akan binasa sekarang jika kita dengan ceroboh menerobos masuk ke sini. 9 nether menghela nafas. Mereka akhirnya sampai di sini setelah banyak pertempuran sengit di Valen Battlefield. Tetapi saat ini, jika mereka ceroboh, maka semua upaya yang mereka berikan sebelumnya akan sia-sia. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kedalaman Valen Battlefield memang sangat berbahaya. Tidak heran mengapa bahkan Kaisar Burung Hering Langit akan sangat berhati-hati. Dia melihat dunia luar yang kelabu dengan mata menyipit. Mungkin karena keinginannya secara bertahap semakin kuat, persepsinya sangat tajam dan dia bisa merasakan bahwa ada banyak gelombang besar di wilayah ini. Wilayah itu dipenuhi dengan begitu banyak bahaya sehingga bahkan Mu Chen tidak berani menyelidiki lebih dalam. Takut bencana akan menimpanya jika dia melakukannya. Di tempat ini, jika dia ceroboh, maka dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pada zaman kuno, ketika iblis menginvasi dunia 1000 besar, tempat ini adalah medan perang yang sangat besar. Dari informasi yang tertulis di beberapa teks kuno,
Jumlah pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi dari dunia 1000 besar yang jatuh di sini telah melebihi jumlah jari di kedua tangan. Ini masih belum termasuk jumlah pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi dari klan Fin yang binasa di sini. Di belakang mereka, Kaisar Burung Hering Langit tersenyum tipis. Mu Chen dan yang lainnya terdiam saat mendengar itu. Jumlah pembangkit tenaga listrik realem penguasa bumi ini bahkan telah melebihi jumlah penguasa bumi di wilayah utara. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan betapa mengerikan skala kesengsaraan yang dibawa ke dunia 1000 besar itu. Lord Sky Vulture Emperor, berapa lama lagi kita akan mencapai perbendaharaan alam penguasa bumi? Raja Asura memandang Kaisar Burung Hering Langit dan bertanya. Menurut kecepatan ini, kita perlu 2 hari lagi untuk mencapainya, kata Kaisar Burung Hering Langit. Jika dia sendirian, maka dia secara alami akan lebih cepat. Tapi dia harus membawa pasukan yang begitu besar bersamanya. Selanjutnya, di sepanjang jalan ke sini, jika ada di antara kalian yang merasakan fluktuasi spasial yang tidak normal, jangan sentuh mereka. Ada terlalu banyak ahli yang tewas di sini, dan ketika para ahli ini binasa, mereka akan menyembunyikan tubuh mereka di celah spasial. Meskipun kesadaran mereka telah menghilang, mereka masih dapat mempertahankan tubuh mereka karena energi unik di medan perang jatuh, dan memiliki sebagian dari kekuatan mereka juga. Jika kalian membangunkan mereka, maka mereka akan dengan panik meluncurkan serangan ke arah kita, Kaisar Burung Hering Langit mengingatkan. Sebelumnya, ketika Kaisar Murid Spiritual dan saya telah mencari di sekitar, kami membangunkan roh kematian. Meskipun kami berdua bergabung bersama, yang berhasil kami lakukan hanyalah mundur dengan paksa. Ketika semua orang mendengar itu, hati mereka bergetar. Bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual hanya bisa melindungi diri mereka sendiri ketika mereka bergandengan tangan. Dengan demikian, kekuatan roh kematian ketika mereka masih hidup setidaknya berada di sekitar alam berdaulat kelas 9, bahkan mungkin ada beberapa yang setengah langkah ke alam penguasa bumi. Kedalaman Valen Battlefield benar-benar mengandung bahaya di setiap langkah. Tentara beristirahat di gunung sampai badai menghilang sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan yang akan datang, masih banyak kendala. Jika mereka tidak memimpin Kaisar Burung Hering Langit, maka Mu Chen berspekulasi bahwa bahkan jika beberapa tentara mereka bisa bertahan, itu tidak akan melebihi jumlah jari di satu tangan. Meskipun perjalanan mereka lambat dan menantang, itu masih satu tanpa bahaya. Ketika hari kedua berakhir, tentara akhirnya melewati banyak gunung yang menjulang tinggi mencapai awan. Setelah itu, mereka sangat terkejut dengan pemandangan ini di depan mereka. Setelah pegunungan hitam itu, badai dahsyat tiba-tiba menghilang, bahkan energi spiritual menjadi sangat tenang. Yang membuat Mu Chen dan yang lainnya terkejut bukanlah betapa sunyinya tempat ini, tapi di depan mereka, itu adalah adegan yang hancur. Ruang itu tampak seperti terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, retakan hitam yang membentuk mulut yang tampak menyeramkan menggeliat di antara langit dan bumi. Melihat melalui celah-celah hitam, ada cahaya spiritual yang melonjak dan, samar-samar, Mu Chen bisa melihat piramida hitam besar dan tak berdasar di kedalaman ruang yang hancur. Ukuran piramida hitam itu tak terlukiskan, dibandingkan dengan itu, mereka seperti debu, rasa kaget menyelimuti, yang membuat banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Piramida hitam ini adalah perbendaharaan alam penguasa bumi yang telah kami temukan. Kaisar Burung Hering Langit agak meratap saat dia melihat ruang yang hancur di depannya dan melanjutkan, ruang ini seharusnya telah terkoyak oleh gelombang energi spiritual yang menakutkan dari zaman kuno. Menurut perkiraan kami, pasti ada penguasa bumi besar yang binasa di sini. Penguasa bumi yang lebih besar, Mu Chen dan yang lainnya menghela napas dingin. Penguasa domain mereka, yaitu Mandala, hanyalah penguasa bumi kecil. Dibandingkan dengan penguasa bumi yang lebih besar, dia tidak memiliki nilai yang lengkap. Secara alami, tidak ada keberadaan tingkat seperti itu di wilayah utara. Jika tidak, situasi di wilayah utara tidak akan seimbang, karena penguasa bumi besar dapat sepenuhnya mengubah situasi di wilayah utara. Kalian akhirnya di sini, tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya dikejutkan oleh piramida hitam, ruang sedikit bergelombang di depan mereka saat suara yang akrab terdengar. 3 siluet keluar dari ruang yang terdistorsi, dan yang pertama adalah siluet mungil, penguasa domain dari domain Great Heaven Law, Mandala. Di belakangnya adalah Kaisar Tidur dan Kaisar Murid Spiritual.
Kami memberi hormat kepada Tuan Domain. Ketika Mandala muncul, para raja segera memberi hormat dan pasukan besar pasukan di belakang mereka telah berlutut. Mandala dengan lembut melambaikan tangan mungilnya dan pupil emasnya menatap Mu Chen, yang berada di antara para raja, dengan noda keheranan di wajahnya saat dia tersenyum. Kamu berhasil menjadi master formasi pertempuran. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Haha, Mu Chen tidak hanya berhasil menjadi master formasi pertempuran, berbicara secara akurat, master formasi pertempuran dari Istana Netherworld juga telah mati di tangannya. Dan dalam perang berburu ini, kontribusi Mu Chen tidak dapat diabaikan. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum dari samping saat dia menyebutkan kontribusi Mu Chen dalam perang berburu ini. Mendengar kata-kata Kaisar Burung Hering Langit, Mandala, Kaisar Tidur dan Kaisar Murid Spiritual sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen, yang kekuatannya tidak terlalu menonjol di antara para raja, akan memiliki pencapaian yang begitu cemerlang. Kalau begitu itu berarti kalian telah mengumpulkan pelet asal jatuh dalam jumlah yang cukup, kan? Mandala mengungkapkan senyum di wajahnya. Jelas, dia sangat bersyukur dan puas dengan penampilan Mu Chen. Total lebih dari 400.000 pelet asal jatuh, semuanya ada di sini. Kaisar Burung Hering Langit melambaikan lengan bajunya dan gelang universal terbang menuju Mandala. Mandala mengambilnya dan sedikit merasakannya, sebelum senyum di wajahnya menjadi lebih padat, lalu dia memiringkan kepalanya dan mengarahkan pupil emasnya ke celah hitam, sebelum memuntahkan seteguk udara. Aku akan mencoba membuka segel sekarang. Mu Chen dan yang lainnya melihat bersama dengan tatapan Mandala dan menyadari bahwa ada banyak rune jimat kuno di ruang yang hancur. Rune jimat itu telah terbentuk menjadi penghalang yang menyegel ruang yang hancur di dalamnya. Ketika Mu Chen melihat rune jimat kuno, hatinya sedikit tersentak. Dia menyadari bahwa kompas spiritual, yang dia peroleh dari medan perang jatuh, mulai memanas. Peristiwa tiba-tiba telah menyebabkan Mu Chen menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, detak jantungnya meningkat serta dia mengingat kata-kata dari senior Xiao Qingyun dari sebelumnya. Kompas spiritual akan menuntunnya untuk menemukan reruntuhan Master Istana keempat dari Istana Surga Kuno. Itu berarti bahwa piramida hitam di ruang yang hancur itu ditinggalkan oleh kepala Istana keempat dari Istana Surga Kuno. Gerakan kompas spiritual telah memberi Mu Chen kejutan dan kegembiraan pada saat yang sama. Jika reruntuhan di hadapan mereka ini benar-benar ditinggalkan oleh kepala Istana keempat dari Istana Surga Kuno, maka dia mungkin dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Istana Surga Kuno dari sana. Apa yang salah? Mandala langsung bertanya saat melihat perubahan ekspresi Mu Chen. Mendengar pertanyaannya, Mu Chen tidak menyembunyikannya darinya dan menceritakan semua yang dia tahu. Istana Surga Kuno, Tuan Istana keempat, mendengar kata-kata Mu Chen, Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya langsung terkejut. Meskipun mereka tidak tahu siapa Master Istana keempat, mereka tahu seberapa kuat Istana Surga Kuno itu. Pada zaman kuno, Istana Surga Kuno adalah tuan dari benua Greatlaw. Meskipun Istana Surga Kuno telah musnah, mereka masih meninggalkan peninggalan di benua Greatlaw. Dengan demikian, banyak kekuatan puncak di domain Great Havenlaw telah menghabiskan semua upaya mereka untuk mencari mereka. Mu Chen mengangguk ketika dia melihat Mandala, sebelum menyadari bahwa dia sedikit terganggu. Tetapi dia pulih dengan sangat cepat dan berkata dengan pikiran yang dalam, Tuan Istana keempat, saya telah membaca tentang dia di teks kuno sebelumnya. Dia tampaknya telah tewas di medan perang kuno ini. Hanya saja saya tidak pernah berharap itu ada di sini. Dikatakan bahwa saat itu, dia telah bertarung dengan Kaisar Jahat Sky Eater sampai-sampai langit menjadi gelap dan mereka berdua binasa. Kaisar Jahat Sky Eater, Mu Chen dan yang lainnya tercengang oleh berita seperti itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari VN Clans, dengan kekuatan yang sebanding dengan Greater Earth Sovereigns, saat itu, dia adalah salah satu komandan yang menginvasi benua Greatlaw. Mandala menjelaskan dengan pupil emasnya melihat ke arah piramida hitam di dalam ruang yang hancur dan kecemerlangan melintas di matanya. Jika ini benar-benar ditinggalkan oleh Master Istana keempat, maka cairan surgawi spiritual yang tertinggal pasti akan sangat kuat. Kami pasti tidak bisa membiarkan kekuatan lain, seperti paviliun surgawi, mendapatkannya. Kalau tidak, itu pasti akan merusak situasi saat ini di wilayah utara. Dengan karakter mereka, domain Great Havenlaw kita pasti akan menjadi yang pertama terkena dampak.
Mu Chen menganggukkan kepalanya dan secara bertahap menenangkan emosinya, sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lain di wilayah ini dan bertanya dengan ragu, bukankah kehancuran ini sedang diawasi oleh kekuatan lain juga? Mengapa kita tidak melihat jejak mereka? Wilayah spasial yang hancur ini sangat luas. Kekuatan puncak lainnya berada di arah lain. Mereka sangat jauh dari kita karena tidak ada pintu masuk ke perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Selama seseorang memiliki pelet asal jatuh yang cukup, mereka dapat masuk dari segala arah. Mandala tersenyum. Secara umum, membuka pintu masuk sudah cukup bagi semua orang untuk masuk. Tapi tentu saja, kekuatan lain tidak akan mau membiarkan orang lain menikmati pelet asal jatuh yang mereka peroleh sendiri. Mu Chen tercengang saat dia segera memahami logika di baliknya. Meskipun sejumlah besar pelet asal jatuh dapat diselamatkan, itu jelas bukan yang diinginkan oleh pasukan puncak lainnya. Mereka lebih bersedia membayar lebih daripada membiarkan kekuatan lain mendapat manfaat dari kerja keras mereka. Jika seseorang tidak memiliki cukup pelet asal jatuh di tangan mereka, maka mereka dapat kembali, sehingga menurunkan satu pesaing, yang merupakan faktor paling penting untuk kekuatan puncak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, dan jika mereka tidak bisa, maka hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan perbendaharaan alam penguasa bumi. Perbendaharaan alam penguasa bumi adalah salah satu yang dipenuhi dengan banyak bahaya. Karena itu, hanya para raja yang bisa mengikutiku. Adapun kalian semua, kalian bisa tinggal di sini dan bersiap untuk menerima kami. Mandala melirik pasukan besar yang ada di belakangnya, di area berbahaya seperti perbendaharaan alam penguasa bumi. Jika pasukan berskala besar masuk, mereka tidak hanya tidak akan memberikan bantuan, mereka malah akan menjadi beban. Jika sesuatu terjadi, maka hasilnya tidak terbayangkan. Kaisar Burung Hering Langit dan yang lainnya menganggukkan kepala. Alasan mengapa mereka membawa pasukan ke sini adalah karena mereka khawatir tanpa raja, pasukan akan dengan mudah dikepung di luar. Meskipun tempat ini juga berbahaya, itu pasti lebih aman. Tapi dengan cara ini, kita harus membuat rajamu menderita. Raja pemisah gunung memandang Mu Chen, tanpa mereka bisa membawa pasukan. Orang yang paling menderita mungkin adalah Mu Chen. Bagaimanapun, sebagai master formasi pertempuran, akan ada penurunan besar dalam kekuatan mereka jika mereka kehilangan pasukan. Tetapi sebagai tanggapan atas belas kasihan mereka, Mu Chen dengan tenang tersenyum. Meskipun Battle Wheel adalah jalan bagiku, itu akan memiliki efek negatif jika seseorang terlalu bergantung padanya. Sebaliknya, kekuatanku tidak hanya terbatas pada Battle Wheel. Meskipun dia berbicara dengan nada tenang, tidak ada kekuatan apapun di dalamnya. Sebuah cahaya melonjak di pupilnya, itu adalah kepercayaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Itu karena, dalam pandangan Mu Chen, meskipun dia bisa menjadi lebih kuat dengan kekuatan Battle Wheel, itu adalah faktor eksternal. Di dunia ini, hanya kekuatan yang bisa Anda kembangkan sendiri yang paling stabil dan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen tahu bahwa dia memiliki bakat di jalur Battle Wheel, dia hanya bahagia sebentar. Itu karena dia tidak pernah berpikir untuk menyerah pada kultivasinya sendiri untuk Battle Wheel. Jadi bahkan ketika dia telah kehilangan kekuatan Battle Wheel, Mu Chen juga yakin bahwa dia tidak akan menjadi biasa dengan kemampuannya sendiri, yang telah dia buktikan berdasarkan kemampuannya sendiri di pengalaman masa lalu. Ketika Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya mendengar kata-kata tenang Mu Chen, mereka pertama kali tercengang, sebelum wajah mereka berangsur-angsur berubah muram dengan kekaguman di hati mereka, untuk memahami Battle Wheel yang kuat dan melihatnya dengan begitu enteng, bahkan mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mencapainya. Pada saat ini, mereka samar-samar mengerti mengapa pemuda ini sebelum mereka bisa naik di domain Great Heaven Law hanya dalam waktu 2 tahun. Kata baik, jalan seorang ahli tidak dibatasi oleh kekuatan, tetapi mengendalikan kekuatan. Mandala dengan lembut bertepuk tangan dengan kekaguman penuh di wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan Kaisar Tidur, yang selalu dalam keadaan mengantuk telah membuka matanya dan melirik Mu Chen. Demikian juga, dia pasti juga heran dengan keadaan pikiran Mu Chen. Mu Chen sedikit canggung dari pujian Mandala dan hanya bisa tertawa kering sambil mengangkat bahu. Dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa terlalu mengandalkan kekuatan Battle Wheel. Hanya saja suatu hari, ketika dia kehilangan pasukannya, dia akan jatuh dari awan. Jika itu terjadi,
maka dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendaki kembali. Bersiaplah untuk pindah, Mandala tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan siluetnya perlahan naik ke langit dengan 3 kaisar di belakangnya dan raja lebih jauh ke belakang. Formasi ini dapat dianggap sebagai formasi mewah dan ini pada dasarnya adalah semua elit dari domain Great Heaven Law. Jika sesuatu terjadi pada mereka di perbendaharaan alam penguasa bumi, maka domain Great Heaven Law mungkin akan runtuh dalam sekejap. Mu Chen dan yang lainnya mengikuti Mandala dan secara bertahap mendekati ruang yang hancur. Dengan pendekatan mereka akhirnya menyadari penindasan mengerikan yang terkandung dalam ruang yang hancur itu. Ruang yang hancur terus-menerus menggeliat di langit dengan rune jimat kuno berkeliaran di celah-celah, memancarkan kilau yang saling terkait dan membentuk penghalang merah tua yang menyegel celah itu. Ketika mereka berdiri di depan celah itu, meskipun ruang yang hancur disegel, penindasan yang samar-samar lolos darinya masih membuat mereka merasa sedikit tercekik. Menghadapi celah spasial ini, bahkan Mandala memiliki ekspresi yang sedikit serius. Ketika dia baru saja menemukan kehancuran ini, dia sudah mencoba menggunakan kekuatannya sebagai penguasa bumi untuk membuka jimat rune dan hasilnya terbukti, sebuah kegagalan. Ada terlalu banyak ahli yang tewas di Valen Battlefield, dengan Earth Sovereigns yang lebih kuat darinya. Para ahli yang jatuh itu telah menyebabkan kehancuran ini diselimuti energi yang aneh namun kuat. Meskipun tidak bisa melancarkan serangan apapun, ia memiliki kemampuan bertahan, seolah-olah mereka menjaga kedamaian abadi para ahli yang tewas itu. Ini adalah aturan dari medan perang yang jatuh, dan bahkan keberadaan yang kuat seperti Mandala tidak dapat melanggarnya. Mandala mengepalkan tinjunya yang kecil dan gelang universal muncul di tangannya. Dia dengan lembut mengelusnya dan suara mendengung bergema saat arus mengalir keluar dari gelang universal. Arus itu seperti ular piton raksasa yang melingkar di depan Mandala. Arus itu adalah pelet asal jatuh, kecuali jumlahnya tidak lebih rendah dari 100.000. Seiring dengan munculnya pelet asal jatuh dalam jumlah besar, aroma yang sangat padat terpancar darinya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya menarik napas, energi spiritual di tubuh mereka menjadi bersemangat. Energi spiritual yang terkandung dalam 100.000 pelet asal jatuh ini mungkin lebih padat dari 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Bahkan jika penguasa kelas 5 menyerap mereka, dia mungkin akan memiliki peningkatan yang signifikan dalam energi spiritualnya sendiri. Mandala dengan ringan melirik pelet asal jatuh, sebelum tangannya bergabung dan dengan lembut membuat gerakan menggosok. Seketika, arus pelet asal jatuh meledak, lalu dikompresi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Arus mulai dikompresi dan hanya dalam beberapa lusin napas, 100.000 pelet asal jatuh telah terbentuk menjadi genangan cairan bertepung. Cairan perlahan mengalir di langit, menyebabkan ruang terdistorsi di jalurnya, seolah-olah cairan berukuran kecil itu bahkan lebih padat dari pegunungan. Mu Chen tercengang di adegan ini, jika dia memurnikan 100.000 pelet asal jatuh, maka dia akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan waktu. Tapi di tangan Mandala, hanya butuh gerakan menggosok baginya untuk mencapainya. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa menakutkannya penguasa bumi. Mandala mengedipkan mata emasnya sebelum membuat jentikan dengan jari-jarinya. Seketika, cairan, yang disempurnakan dari pelet asal jatuh, telah bersiul dan jatuh ke rune jimat kuno di celah spasial. Seiring dengan cairan yang menetes, rune, yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Mandala, mulai bergetar dengan cepat. Saat asap biru naik, Mu Chen terkejut menyaksikan bahwa rune jimat kuno mulai redup. Ketika mereka telah meredup secara ekstrim, mereka menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, penindasan yang terpancar dari rune jimat telah terkorosi oleh cairan pelet asal jatuh dan benar-benar menghilang. Gerbang yang mengarah ke perbendaharaan alam penguasa bumi ini telah sepenuhnya dibuka pada saat ini. Terima kasih telah menonton.